yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Katanya ada pertandingan memanjat menara Telkom. Bukan manusia yang bertanding, tapi si bagur. Itu katak. Jadi berkumpullah para katak. Ada 10 akhirnya yang bertanding ini, dan masing-masing sudah siap di tempat. Kata-kata yang lain mendukung pahlawannya, dan mulailah ada kata yang memang gemuk, ada yang sangat lincah dan seterusnya. Mulai mereka bermain-main, tapi ada satu katak yang kurus kering, itu pula disuruh, dan mulailah memanjat. Ada kata si Pangkaron yang suka dipuji. Setiap kali kata-kata lain, dia pun pamer-pamer. Lama-lama, ada yang mulai letih. Ada yang mulai, jauh kali. Aduh, masih tinggi kali. Hanya si katak yang kurus kering itu, dan dia sampai ke atas. Dia terus memandang ke atas. Tidak dipedulikannya orang di sekitar. Yang lain ini banyak kali gayanya. Dan akhirnya dia yang menang. Sesudah diwawancarai wartawan, ada wartawan katak rupanya kan. Mengapa kau begini? Dia rupanya katak itu 3/4 tuli. Jadi dia tidak mendengar apa-apa pun. Yang penting saya harus sampai di sana. Itulah tujuanku. Dan dia akhirnya menang. Si katak yang lain banyak kali gayanya. Mungkin masih bersolek dia atau apalah begitu kan. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, kali ini kita mendengarkan suatu kalimat Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Sana aku pergi. Mengarahkan pandangannya. Apa sebenarnya yang dimaksud di sini? Tujuan Yesus ke Yerusalem itulah kalau dikatakan di dalam kitab suci ke Yerusalem, di situ adalah sengsara dan nanti akan ada kebangkitan. Jadi semakin dekat dia ke Yerusalem, mulailah kesengsaraan itu, nanti disalibkan dan seterusnya. Tapi dia memusatkan pandangannya, Yesus memusatkan pandangannya, mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Tujuan hidupnya, dia lahir dan seterusnya itu sebenarnya tujuannya adalah Yerusalem. Dan kesitulah dia mau pergi. Dan yang terjadi inilah, rupanya harus melewati kampung atau kota Samaria, daerah Samaria. Memang orang Samaria sama sekali anti akan bait Allah menjadi pusat yang di Yerusalem, pusat ibadat. Orang Samaria mengatakan di sini, di Samarianya pusat, bukan bait Allah di Yerusalem. Karena itu ketika mereka mendengar bahwa Yesus akan ke Yerusalem tapi lewat dari daerah mereka, mereka tidak setuju, tak boleh lewat dari sini. Sebenarnya bisa saja akhirnya Yesus menasehati dulu mereka. Wah, jangan begitu. Lama-lama lah dia di situ kan. Dan ada lagi Yohanes dan Yakobus, ini yang gerjago ini. Memang mereka mempunyai kekuasaan kan? Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka? Siapa yang melawan Tuhan, habiskan. Inilah para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian, memang kalau dikatakan bagaimanakah sebenarnya misi dari Yesus ini, pertama yang harus kita lihat ialah bahwa tujuan itu yang paling utama. Yang di samping-sampingnya itu atau apapun itu yang seperti yang tadi, bahwa ada orang yang keberatan, itu akan terjadi di mana-mana. Tapi jangan pernah lupa tujuan kita adalah di sana, di sana. Yang ini mungkin ada menghalangi, ada yang benci, ada yang seterusnya, tetapi itu tidak usah menjadi yang utama. Dan Yesus tadi mengatakan, Anak manusia datang bukan untuk membinasakan, tapi
Akhirnya Yerusalem yang penting dan dia mencari jalan lain. Disinilah sebenarnya gambaran yang harus kita lihat ya. Ada yang dikatakan itu kadang-kadang sebenarnya lupanya kita tujuan hidup di dunia ini kan. Yang berkeluarga umpamanya bisa dia lupa bahwa tujuan seluruh keluarga itu, bapak dan ibu dan anak-anak, agar bisa sebenarnya menuju Yerusalem abadi. Para suster ini tujuannya bukan menjadi guru, menjadi penyiar radio, atau pemain piano. Tak ada kan? Itu tujuan sampingan atau hanya jalan itu. Tujuan bagaimana biar aku sampai ke Yerusalem abadi. Ini tujuan. Jadi yang lain itu harus menjadi sampingan. Jadi ketika ada persoalan-persoalan, selalu harus kita ingat, ya memang ada persoalan, malahan aku dihalangi orang Samaria, tak dibolehkan begini, tak dibolehkan begini. Tapi ini adalah langkah yang harus kuatasi supaya aku bisa sampai kepada tujuan akhir Yerusalem abadi. Disinilah Yesus mau menunjukkan rintangan di jalan jangan pernah mengubah arah hidup kita. Suami atau istri, rintangan yang di jalan itu atau di dalam kehidupan anak-anak dan seterusnya, jangan pernah akhirnya mengubah arah hidup kita. Arah hidup keluarga jangka pendeknya mungkin atau ya sepanjang hidup saling mencintai. Jangan pernah lupa. Untuk menuju ke sana memang harus saling mencintai, entah apapun itu. Ya, mahasiswa tujuannya ya biar bisa tamat. Dan pula terus ber-HP dan berpancar-pancaran, akhirnya lupa tujuan. Sudah semester loja, ya kan? Semester loja itu semester letih, akhirnya dipecat karena di DO kan. Dan disinilah semua bagaimanapun ketika kita berada di dunia ini, ketika kita mau menuju Yerusalem abadi itu akan banyak tantangan. Tapi tantangan itu tidak akan memaksa kita untuk mengubah arah hidup kita. Panggilan hidup kita di sana. Sama itu dengan katanya kalau saya mengajar untuk membuat nok palok itu kan ada garis 5. Sulit sekali membuat garis lurus kalau panjang di papan tulis yang besar itu kan. Lalu bengkok, ketawa-ketawa orang. Nah, sudah bengkok itu pastor. Tapi rupanya saya pelajarilah satu teknik. Yaitu di sini papannya, sana tujuannya itu yang kubukin coret salib atau tanda apa X. Tujuannya itu yang kulihat. Ini tak kulihat lagi. Lebih lurus. Memang lebih lurus. Tapi kalau kita mulai dari sini, takkan lurus itu. Karena tidak kita lihat tujuan. Begitulah katanya hidup ini. Tetaplah lihat tujuanmu. Jadi suster yang baik. Jadi ibu yang baik. Jadi bapak yang baik. Itu aja terus. Dan pasti Tuhan akan menolong kita. Amin.